Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Saditya, BP 1801051017 dari kelas 3B Telekomunikasi. Akan mempresentasikan laporan sistem komunikasi serat optik praktikum pengukuran OTDR dengan software Fiberizer. Sebelumnya kita masuk dulu ke landasan teori. OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. Berikut adalah bagan dari dasar sistem komunikasi serat optik. Yang ini adalah penampakan dari Optical Time Domain Reflectometer tersebut. OTDR merupakan salah satu peralatan utama baik untuk instalasi maupun pemeliharaan link serat optik. OTDR memungkinkan sebuah link diukur dari satu ujung. OTDR dipakai untuk mendapatkan gambaran visual dari redaman serat optik sepanjang sebuah link yang diplot pada sebuah layar dengan jarak digambarkan pada sumbu X dan redaman pada sumbu Y. Informasi mengenai redaman serat, loss sambungan, loss konektor dan lokasi gangguan serta loss antara dua titik dapat ditentukan dari display ini. Pemakaian OTDR saat instalasi. OTDR dipakai untuk memastikan loss sambungan, konektor dan loss karena tekukan atau tekanan terhadap kabel. Dalam pemeliharaan, pengecekan periodik untuk memastikan tidak ada degradasi serat. Melokalisir gangguan. Prinsip kerja OTDR. OTDR memancarkan pulsa-pulsa cahaya dari sebuah sumber dioda laser ke dalam sebuah serat optik. Sebagian sinyal-sinyal dibalikkan ke OTDR. Sinyal diarahkan melalui sebuah coupler ke detektor optik, di mana sinyal tersebut diubah menjadi sinyal listrik dan ditampilkan pada layar CRT. OTDR mengukur sinyal balik terhadap waktu. Waktu tempuh dikalikan dengan kecepatan cahaya dalam serat digunakan untuk menghitung jarak atau I sama dengan V kali T per 2. Tampilan OTDR menggambarkan daya relatif dari sinyal balik terhadap jarak. Beberapa parameter yang dapat diukur pada OTDR. 1. Jarak. Dalam hal ini, titik lokasi dalam suatu link, ujung link atau patahan. 2. Loss. Loss untuk masing-masing splice atau total loss dari ujung ke ujung dalam suatu link. 3. Atenuasi. Atenuasi dari serat dalam suatu link. 4. Refleksi. Besar refleksi atau return loss dari suatu event. Dead zone menentukan sampai berapa dekat OTDR dapat mengukur. Dead zone adalah blind spots yang terjadi karena refleksi. Attenuation dead zone. Jarak dari awal refleksi ke titik di mana penerima dapat menerima pada 0,5 dB dari backscatter linear. Ini merupakan titik di mana OTDR dapat mengukur lagi redaman dan loss. Even dead zone adalah jarak dari awal refleksi ke titik di mana OTDR dapat menerima 1,5 di bawah puncak refleksi. Hal yang harus diperhatikan agar OTDR dapat bekerja dengan baik harus dihindari lokasi sebagai berikut. Pertama, vibrasi yang kuat, kelambatan yang tinggi atau kotor, dihadapkan langsung ke matahari, daerah gas reaktif. Sebelum bekerja dengan OTDR, perhatikan spesifikasi teknik yang dimiliki perangkat. Lakukan pembersihan terhadap konektor atau jumper cord. Hasil dari pengukuran akan ditampilkan secara grafis pada layar atau display OTDR seperti pada gambar di bawah ini contohnya. Jenis kejadian dead zone, yaitu area kabel fiber optik yang tidak dapat dianalisa karena jarak antara OTDR dengan patch cord terlalu pendek, sehingga cahaya pantulan masih mempunyai daya yang besar. 2. Fusion splice loss, yaitu terjadinya loss dikarenakan sambungan splicer. 3. Connector loss, yaitu terjadinya loss akibat adanya konektor. 4. Bending loss, terjadinya loss akibat makro maupun micro bending. Mechanical splice loss, yaitu loss yang diakibatkan adanya penyambungan secara mekanik. 6. End fiber loss, yaitu ujung akhir kabel dan merupakan loss total dari kabel fiber optik. Gambar tampak muka OTDR adalah seperti berikut ini. Baik, pengukuran OTDR menggunakan software Fiberizer Desktop Setup in. Langsung saja masuk ke laporan. Berikut adalah hasil screenshot dari data OTDR yang telah diberikan sebelumnya.
Berikut hasil pengukuran OPM panjang gelombang 1300 nanometer dan 1550 nanometer. Dari tabel 1, tempa bending 1310 nanometer. Warna kuas biru bernilai 1300 dengan daya output minus 35,31 dBm dan daya input minus 7 dBm. Dengan loss sebesar minus 35,31 dikurangi dengan daya input tadi yang bernilai minus 7, sehingga menghasilkan loss total minus 28,31 pada warna kuas biru. Perlu diketahui bahwa untuk daya input sudah ditetapkan nilainya sebelumnya. Yang kedua, warna kuas oranye 1300 dengan daya output minus 22,44 dBm dan daya input minus 7 dBm dengan menghasilkan loss sebesar minus 22,4 dikurangi dengan minus 7 menghasilkan minus 15,44 dB. Warna kuas coklat dengan nilai 1300 dengan daya output minus 19,52 dBm dan daya input minus 7 dBm menghasilkan loss minus 19,52 dikurang minus 7 menghasilkan loss minus 12,52 dB. Baik, berikut ini adalah tabel dari pengukuran OPM panjang gelombang 1300 nanometer dan 1550 nanometer. Pada tabel pertama, tanpa bending dengan nilai 1310 nanometer. Warna kuas biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Tabel 2 tanpa bending nilai 1550 nanometer. Biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Tabel ketiga dengan bending diameter 70, 50, 30 cm dan 1310 nanometer. Tabel 4 dengan bending diameter 70, 50, 30 cm dan 1550 nanometer. Tabel 5 dengan bending diameter 70, 70, 70 cm dan 1310 nanometer. Tabel 6 dengan bending diameter 70, 70, 70 dan 1550 nanometer. Tabel 7 bending sebesar 50, 50, 50 cm dan 1310 nanometer. Tabel 8 dengan bending diameter 50, 50, 50 cm dan 1550 nanometer. Tabel 9 dengan bending diameter 30, 30, 30 cm dan 1310 nanometer. Tabel 10 dengan bending diameter 30, 30, 30 cm dan 1550 nanometer. Baik, langsung masuk ke dalam laporan. Hasil berikut terampil adalah hasil screenshot dari software Fiberizer dengan data yang didapatkan dari aplikasi sistem pembelajaran online kampus. Berikut adalah hasil pengukuran OPM panjang gelombang pada 1300 nanometer dan 1550 nanometer dari tabel 1 yang tanpa bending 1310 nanometer. Dan yang pertama warna kuas biru di tabel 1300 nanometer di band 1300 nanometer, daya output minus 35,31 dBm dan daya input minus 7 dBm, yang mana untuk daya input ini sudah ditetapkan nilainya, menghasilkan loss sebesar minus 35,31 dikurang minus 7 menghasilkan loss minus 28,31 dB. Baik, itu seterusnya langkah yang sama. Kemudian tabel 2 tanpa bending dinilai 1550 nanometer.
dengan bending pada tabel 3. Diameter 70, 50, 30 cm dan 1310 nanometer. Kita masuk ke analisa dari laporan praktikum analisa OTDR menggunakan software Fiberizer dengan data yang telah didapatkan pada aplikasi sistem pembelajaran daring. OTDR merupakan salah satu peralatan utama baik untuk instalasi maupun pemeliharaan link selat optik. OTDR memungkinkan sebuah link diukur dari satu ujung. OTDR dipakai untuk mendapatkan gambar visual dari redaman selat optik sepanjang sebuah link yang diplot pada sebuah layar dengan jarak digambarkan pada sumbu X dan redaman pada sumbu Y. Informasi mengenai redaman serat, loss sambungan, loss konektor, dan lokasi gangguan serta loss antara dua titik dapat ditentukan dari display ini. Redaman serat optik ini adalah fungsi panjang gelombang, di mana pengukuran harus dilakukan sesuai dengan panjang gelombang yang digunakan pada perangkat transmisi yang ada. Pada tabel 1 tanpa bending nilai 1310 nanometer, pada tabel 2 tanpa bending 1550 nanometer, pada tabel 3 dengan bending diameter 70, 50, 30, dan 1310 nanometer. Tabel 4 dengan bending diameter 70, 50, 30 cm dan 1550 nanometer. Tabel 5 dengan bending diameter 70, 70 cm dan 1310 nanometer. Panjang gelombang yang dipakai adalah 1310 nanometer dan 1550 nanometer. Dan diameternya dapat dilihat pada diagram di atas. Pada diagram tabel ini. Pada praktikum ini ada 5 tabel, di mana satu tabel terdiri atas 12 warna, yakni biru, oranye, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, ungu, pink, kuning, dan toska. Lalu kita mengukur loss masing-masing warna kabel dengan menggunakan rumus loss dB sama dengan daya output dikurang daya input. Daya output dapat dilihat pada masing-masing tabel dan daya input sama dengan 7 dBm pada diagram. Jika dalam praktiknya kita menggunakan kabel, maka untuk nilai loss harus dibagi dengan seberapa panjang kabel yang kita gunakan. Untuk kesimpulan, redaman mempunyai peranan sangat penting. Redaman yang ditimbulkan dapat mengganggu jalannya pengiriman data dan penurunan kualitas transmisi dari kabel selat optik. Selain itu, redaman menentukan jarak transmisi maksimum antara transmitter dan receiver. Juga akan menentukan banyaknya repeater dan margin daya yang dibutuhkan dalam sebuah link. Redaman sinyal atau rugi-rugi serat didefinisikan sebagai perbandingan antara daya output optik terhadap daya input optik sepanjang serat L. Baik, sekian presentasi laporan praktikum 1 analisa OTDR menggunakan software Fiberizer. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Handika Zuritia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.